Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan masih berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema uang suap. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu. Tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Bileam, nabi Tuhan di Israel itu, sesungguhnya telah mengerti dan telah menemukan kehendak Tuhan yang seharusnya dia kerjakan, yaitu jangan pergi dengan utusan Balak dan jangan mengutuki orang Israel. Bileam memang tidak mengutuki, tapi dia tetap pergi juga dengan utusan Balak itu. Bileam bahkan melakukan sesuatu yang sering kita jumpai di antara manusia, yaitu mencoba menyuap demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Pertama-tama Bileam mengajari Balak untuk mendirikan mezbah dan membakar korban bagi Tuhan. Lalu Balak mengikuti apa yang dikatakan oleh Bileam. Kemudian Bileam berkata kepada Balak demikian, "Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Renungkan sebentar apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Bileam berpikir mungkin dengan mengajarkan Balak untuk membakar korban bagi Tuhan dan berdiri di samping korban bakarannya, siapa tahu Tuhan akan dapat dirayu untuk berpihak kepada kemauan manusia atau kepada dosa. Inilah yang disebut suap, budaya untuk menyuap para pejabat, para pembuat keputusan, bahkan para hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka rela mengambil sebuah keputusan yang memihak atau bahkan membelokkan keputusan untuk memihak kepada yang berani bayar. Inilah budaya suap yang tumbuh subur sejak lama. Jahatnya budaya suap ini telah menyusup dan hidup subur bahkan di antara para hamba-hamba Tuhan sekalipun. Tidak adanya roh takut akan Tuhan telah membuat bahkan hamba Tuhan sekalipun untuk rela melanggar semua kebenaran firman Tuhan yang ada. Apa yang sebenarnya ada di benak pikiran Bileam, nabi di Israel itu? Apakah dia berpikir bahwa Tuhan itu seperti manusia yang dapat disuap? Siapa tahu dengan membakar korban bagi Tuhan dan berdiri di samping korban bakarannya, mungkin saja Tuhan akan berbalik meninggalkan Israel dan memihak kepada Balak. Jika demikian pola pikir Bileam, dia telah mengenal Tuhan yang perkataan firman-Nya dianggap sama sekali tidak berarti apa-apa. Sebab Tuhan menurut Bileam adalah Tuhan yang dapat dibeli dan disogok. Sifat dan pola pikir Bileam ini bukankah sama saja seperti sifat dan pola pikir Yudas Iskariot setelah dia sadar bahwa dia telah menerima suap dengan menjual Yesus Tuhannya, lalu dia pergi ke bait Allah.
Injil Matius pasal 27 ayat 3-5 mencatat demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Kenapa Yudas melemparkan uang hasil menjual Yesus ke bait Allah? Apakah dia berpikir dengan memberikan uang ke bait Allah, maka Tuhan akan merestui kejahatan yang dia perbuat? Bukankah itu artinya dia berpikir Tuhan itu dapat disuap? Apakah Tuhan itu seperti beberapa manusia yang berprinsip maju tak gentar, membela yang bayar? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari hatiku bersih dan benar, agar aku layak di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.